Makanya di sorga itu nanti buah-buahan ndak ada yang payah menjangkaunya. Kena kutufuha daniyah. Itu di surah Al-Haqqah tadi ya. Dahan-dahannya mendakik. Bahkan ada satu hadis Ibu. Jadi nanti ada satu pohon di sorga itu yang disebut dengan pohon sidir. Pohon bidara. Ya, di sorga itu ada pohon sidir. Wasidrin ya, fi sidrin makhdud, begitu ya. Wasidrin makhdud, watalhin mandud, wazillim mamdud, begitu ya. Jadi ada di sorga itu namanya pohon sidir. Sidir itu pohon bidara. Dia pohon bidara itu pohon sorga tuh. Pohon bidara berduri kan? Nah, kata Nabi besok durinya diangkat Allah. Di setiap duri itu diganti dengan semacam lemari, Bu. Lemari. Jadi Ibu dekat ke pohon itu mendekat cabang-cabangnya. Ibu terbuka langsung itu lemarinya. Itu setiap lemari itu ada 70 pasang pakaian lengkap dengan perhiasannya. Jadi Ibu paling tidak sehari itu nanti mengganti baju 70 kali. Sabar sekali Ibu bantu modeko ko, aja rusuh le. Ya. Jadi Ibu tuk sebentar, oh ikut ke dokter, enggak perlu. Ibu enggak model ini nanti. Tuh makanya di surga ada di sini, bidadari hilang semua. Karena bidadari itu enggak berani bertatapan dengan Ibu. Bidadari enggak seujung kuku Ibu, ha. Iya. Tuh makanya di surga Aden surat Ar-Ra'd enggak ada bidadari, bacalah enggak percaya. Ada enggak bidadari di sana? Tapi di surat ini, di surat Shad, ada bidadari di surga Aden juga. Karena bagi bapak-bapak yang bawa istri nanti di sini, bawa istri ke surga Aden, bidadari itu yang tidak ada gunanya loh Pak. Rancak bidadari itu Pak, benar tak rancak loh. Kata Nabi bidadari itu kalau dicalik batinya yurami khusuqi himami wara ilham, dicalik bati juga nampak isi tulang ya Pak. Hei Bu. Bidadari ku Ibu bening sabana di bati calik buah bati gua nampak isi tulang Ibu. Kalau ibu-ibu kini di dunia aku dicalik bati je tumbuh api. Nah, kita pagi ini akan bahas surat Shad. Ya, surat Shad 50 sampai 54. Surat 38 50 sampai 54. Nah, jadi kita akan bahas surat Shad 50 sampai 54. Ini kata ibu-ibu, Ustaz sudah rindu pula kita bicara tentang surga atau neraka. Udahlah, kita bicara surga neraka. Ya. Mudah-mudahan dengan bicara surga nambah lagi ibadahnya ya. Semangat lagi ibadahnya. Oke. Ya, Shad 50 54 ya. Kita baca ayatnya. 50 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Nah, ini ayat 50 dulu kita bahas ya. Jannati adnin, surga Aden. Ya, surga Aden. Yang surga Aden itu pintunya selalu dibuka. Ya, selalu terbuka untuk mereka. Jadi Allah menjelaskan salah satu makhluknya yang Dia ciptakan untuk kita, namanya surga Aden, Jannatu Adnin. Nah, ini ya. Jadi Allah menciptakan satu surga namanya Jannatu Adnin. Nah, surga ini banyak Bapak Ibu ya. Kata Nabi, innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 darajah. Darajah ini tingkat ke atas. Karena sifat surga ini tinggi Ibu ya. Fi jannatin aliyah, begitu ya. Mereka di surga yang tinggi di Al-Ghasyiyah ya. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah, begitu ya.
Jadi sorga ni tinggi ibu, ke atas. Nah, tingkat-tingkat ke atas tu namanya darajah. Kalau ke bawah, neraka ke bawah. Tu makanya di An-Nisa, nanti baca An-Nisa 145. Orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, di darakah yang paling bawah. Darakah tu tingkatnya ke bawah. Makanya dark tu artinya gelap. Nya makin ke bawah kau makin kalam, makin katil, makin tarang, tak betul ibu? Itu sifatnya tak? Ibu masuk lubang makin ke bawah makin kalam ikut tu. Itu makanya di bahasa Inggris dark, ya, dark itu kan gelap ya. Dark dari kata daraka itu. Daraka ni tingkat ke bawah. Karena neraka tu ke bawah. Kata Nabi, la ursilat hijaratun min fawqiha la wasalat ila kariha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas jahanam, 70 tahun baru sampai di bawah. Jadi kalau dijatuhkan batu besar sebesar onta, kata Nabi, 70 tahun jatuhnya baru sampai di bawah itu ya. Dalam ya, dalam. Tak percaya ibu cari lah besok. Iya kan dilihat. Summa tarawunnaha ainal, pasti ibu lihat dada-dadanya. Karena semua ibu nanti ke neraka. Iya. Nanti baca surat Maryam itu. Ayat 7172. Maryam 7172. Semua kamu pasti ke neraka, itu kan? Iya. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak ke neraka. Semua ke neraka. Ya, itu dipahami oleh sebagian mufassir, maksud semua orang ke neraka itu semua orang lewat di atas neraka. Ya karena titian di atas jahanam itu. Ibu kalau nak selamat jatuh ke bawah. Kalau selamat ibu tengok tu, oh ini dia. Lewat. Itu artinya semua orang pasti melihat. Itu makanya summa latarawunnaha ainal yakin. Semua kamu pasti akan melihat dengan mata kepala yang yakin. Itu. Jadi neraka tu ke bawah itu ibu, makin ke bawah makin gelap karena api jahanam tu hitam pekat. Api jahanam tu ibu dibakar 3000 tahun. 1000 tahun warnanya merah, 1000 tahun warnanya putih, 1000 tahun warnanya hitam. Api yang paling panas tu warna hitam apa ibu? Gini, kembang api warna-warni kan? Hijau, kuning, merah. Satu-satunya warna kembang api yang tak ada tu hitam. Karena manusia tidak bisa bikin api warna hitam. Itu apinya Allah, narullah al-muqadah. Itu apinya Allah. Api manusia selain hitam. Itu tu. Makanya neraka jahanam tu hitam pekat tu. Makanya nanti melewati jahanam tu gelap kita. Karena titiannya panjang 21.000 tahun perjalanan. Itu di bawahnya gelap, api hitam. Makanya semua orang akan lewat. Ini di Maryam 7172 bacalah itu tu. Nah, jadi neraka tu ke bawah. Beda dengan sorga, sorga tu ke atas. Makanya darajah. Tingkat ke atas tu darajah namanya. Ya. Kata Nabi, sorga tu mi'ah darajah, 100 tingkat. Ya, 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat dua, kalau hotel nih, lantai 1 ke lantai 2, itu masih rata 500 am, jarak perjalanan 500 tahun. Jauh tu ibu ya, dari 1 ke 2 500 tahun. 2, 3 500 tahun. Nah, a'laha firdaus, yang paling puncak itu namanya firdaus. Itu yang paling puncak surganya para nabi, para salihin, para syuhada. Itu makanya syarat penghuni surga firdaus, salat paling bermutu, khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim, baru dia menjadi al-warisun allazina yarisunal firdaus. Karena salat itu ibadah yang paling tinggi nilainya, apalagi kalau khusyuk, maka surganya paling tinggi. Jadi surga paling tinggi itu firdaus, makanya orang Inggris menyebutnya paradise. Ya, paradise itu firdaus itu. Makanya bersyukurlah ibu yang dapat suami firdaus. Karena surganya pasti paling mewah. Ya. Yang tak dapat firdaus, jadi cari lo firdaus.
Ini Firdaus tak banyak di dunia ke lah. Yang dapat alhamdulillah. Ya, Firdaus. Nah, jadi tadi kata Allah itu ya di Shad 50-54 tadi, Jannatu Adnin. Salah satu nama sorga itu Adan. Karena sorga itu ada namanya An-Naim, Jannatul Naim. Ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Khuldi. Itu Allah kasih nama. Ya, ada Jannatul Firdaus. Ada namanya Jannatu Adan. Nah, itu di surat Shad tadi ya. Nah, kita yang akan bicara itu. Yang akan kita bicarakan tentang sorga Adan ini. Ya, di surat Shad ayat 3 ayat 50 sampai 54 ini. Nah, begini ya. Sorga itu disebut jannah. Jannah ini Bapak dan Ibu dari kata jannah. Jannah itu artinya tertutup, itu artinya ya. Jannah itu artinya tertutup, tidak kelihatan. Misal begini. Jin ya. Jin disebut jin. Kenapa jin disebut jin? Karena tidak nampak. Kalau nampak ins namanya. Nih ins nih. Kalau hilang ibu jin tuh. Iya. Karena jin tuh udah tidak kelihatan. Dia ada, cuman tidak tampak. Nah, yang tidak tampak tuh namanya jin. Dari kata jannah itu. Misalnya ada kata janin. Nah, janin ya. Yang sama. Kenapa janin disebut janin? Karena tidak nampak. Dia tertutup. Kalau lah keluarnya itulah orang tuh. Tak janin itu. Benteng disebut junnah. Ada di surah Al-Munafikun kan? Ittakhazu aymanahum junnah. Ayat tu. Al-Munafikun tu. Junnah itu benteng tempat bersembunyi. Kalau orang masuk benteng hilang kan? Tak tampak lagi oleh musuh ya. Kan itu disebut junnah. Dari kata jannah itu. Kebun bahasa Arabnya jannah. Nah, sorga kenapa disebut jannah? Satu, karena sorga itu tidak tampak. Tak tampak ibu. Dia ada. Jangan tak tampak, tak ada. Tak begitu itu. Ada, cuma tak tampak. Tak tampak itu boleh jadi karena jauh. Itu makanya nanti coba ibu baca di surat Qaf itu. Surat Qaf ayat 31 mulai. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nanti sorga akan didekatkan pada orang takwa. Ini surat Qaf ya. Surat Qaf ayat yang ke-31. Coba ibu tengok kalau saya tidak salah. Ya, surat Qaf 31. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya, begitu ya bunyi ayatnya. Surat Qaf 3 ayat yang 31. Ya. Gitu ya. Sorga akan didekatkan kepada orang takwa. Berarti kalau sorga akan didekatkan, sorga jauh kan? Ya, jauh. Nanti didekatkan baru kelihatan. Kalau ibu bertanya, itu di mana surga kini Ustaz? Di langit. Iya, di langit. Tak percaya apa yang situ? Iya. Surga di langit. Apa dasarnya surga di langit? Baca surat An-Najm nanti. An-Najm 53, 8 sampai 12. Cerita Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj ke mana? Ke langit kan? Di situ kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Allah sebut itu ya. Sorga itu dilihat Nabi di samping sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu di mana? Di langit. Itu jauh tuh Bapak Ibu. Langit itu jauh. Para malaikat naik ke langit setiap hari.
Yang sehari malaikat naik ke langit, 50.000 tahun kamu di sini. Tak begitu? Kata Allah. Itu di surah Al-Ma'arij begitu kan? Para malaikat naik ke langit setiap hari. Yang ukurannya khamsina alfasanah. 50.000 tahun dalam hitungan kita di sini. Sehari di sono. Ke langit tu sehari 50.000 tahun di sini. Jauh enggak langit? Jauh. Makanya sorga disebut jannah karena enggak terlihat karena jauhnya. Nanti akan didekatkan kepada kita. Nanti. Makanya wa uzlifat al jannatu lil muttaqin, akan didekatkan. Baru nampak. Ya. Itu kenapa sorga disebut jannah karena enggak tampak jauh. Nah, yang kedua, kenapa sorga disebut jannah? Karena jannah itu kebun yang lebat. Yang saking lebatnya itu pohon-pohon itu daunnya beradu sehingga kita yang di bawah itu tidak terlihat dari atas. Makanya wajannatin alfafa. Itu daun-daunnya lebat. Gini, ibu kalau ya rekreasi biasanya mencari taman-taman kan? Nah, taman tu kan menyenangkan ibu, apalagi banyak pohon-pohon rindang di sana. Ya, tu makanya orang-orang Jakarta, orang kayu tu banyak pergi ke puncak, itu. Karena puncak ku tinggi, udara rancak, tanaman masih banyak hijau. Itu kenapa surga disebut jannah, karena kebun-kebun yang lebat. Salah satu kebahagiaan tu ibu, kalau punya taman yang banyak pohon-pohon, buah-buah tu. Bahagia. Itu makanya orang kayu rata-rata membuat rumah tu ada taman di rumah. Nah, itu ibu. Kalau orang miskin malah taman halaman saya tak ada lah taman halaman. Rata-rata orang kaya tu kan ada taman di rumahnya ibu. Karena taman tu bahasa Arabnya jannah. Itu simbol kebahagiaan. Ibu kalau duduk di taman, ada itu pohon-pohon, buah-buah, pasti ya tenang, bahagia. Itu kenapa surga disebut jannah, taman. Ya, yang lebat pohon-pohon itu sampai kita tidak terlihat. Kalau dilihat orang dari atas tidak kelihatan. Itu kenapa disebut jannah. Nah, salah satu namanya surga Adan. Itu pun dijamakkan. Jadi jannah itu kalau satu jannah, kalau banyak jannat. Di situ jannat kan pakai ta mabsutah itu, ta jamak dia itu. Jannat dijamakkan itu. Kalau dia tunggal begini tulisannya jannah. Ini tulisannya tunggal nih. Tapi enggak jannat pakai itu, pakai ta-nya begini tuh. Ya. Itu menunjukkan satu sorga itu pun enggak sama. Walaupun kita di hotel yang sama ibu, tapi kamar beda-beda. Tempat tidur beda-beda. Tampek mandi beda-beda. Sabunnya beda aja. Sampo-nya beda aja. Tergantung bayaran enggak itu. Surga begitu pula. Makanya orang masuk surga nanti akan menyesal ketika melihat surga kawannya lebih hebat. Dia sama-sama di surga Adan ibu. Tapi kawan kok lebih luas kamarnya gitu. Kok lebih mewah sepertinya fasilitas di dalam. Ibu tanya. Ibu bakok rancak surga ibu. Ambo dulu tahajud tiap malam. Ambo lagi tahajud tiap malam ibu. Bakok beda surga ambo. Tapi ambo sudah tahajud baca Quran. Oh, ambo sudah bertahajud lalu balik. Kan beda. Karena amalnya beda. Tidak mungkin amal kita sama. Tidak. Kita ini nanti ibu-ibu, kalau ditakdirkan nanti satu surga, tapi fasilitas tidak sama oleh ibu. Yang datang jam 9:30 dengan jam 10. Surganya sama. Cuma gadang kamarnya beda. Percayalah ibu nanti itu. Masa amalnya beda, sama fasilitasnya? Tidak mungkin lah. Nah, itu kenapa jannat walaupun satu dijamakkan pula, dipluralkan. Ini satu je ibu, cuman dipluralkan yang satu itu untuk menunjukkan satu itu jenisnya ragam-ragam juga. Iya, memang begitu karena amal-amal manusia tidak akan sama derajatnya. Walaupun kita sama-sama puasa, beda nanti itu ibu tambahannya itu. Ya, ada orang puasa, ya memang puasa, tapi mungkin matanya, telinganya tidak ditahan. Masuk surga juga.
Cuma tidak sama dengan orang yang puasa semua tubuhnya. Ya. Memang begitulah penghargaan Allah nanti di akhirat. Makanya kata jannat itu dijamakkan pula ibu ya. Walaupun satu dia namanya Adan. Sama lah ibu kalau membeli rumah di satu komplek, walaupun satu kompleknya, level rumahnya, standar rumahnya beda-beda kan. Ada yang 72, ada yang tipe yang mewah, tergantung bayaran. Pasti itu. Nah, makanya sorga ini ibu bapak yang merancang sendiri. Iya. Kalau dunia tidak perlu dirancang, Allah sudah merancangnya. Coba kalau ibu baca nanti surat Az-Zukhruf 43 ayat yang ke-32. Az-Zukhruf 43:32. Nah, Allah sudah merancang dunia ibu. Kami sudah membagi-bagi dunia mereka. Allah sebut. Ya. Kami sudah membagi-bagi dunia mereka. Berarti dunianya siapa yang merancang? Allah. Ibu, rezeki ibu segitu. Ya, ini yang ibu dapatkan di dunia segini, ya sudah, itu sudah ada rancangannya. Tidak bertukar tuh, tidak bertambah tuh. Tapi kalau sorga tidak ada Allah rancang untuk kita. Makanya di surah Al-Qasas, ini baca Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, itu kan? Carilah akhirat. Akhirat cari. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Begitu bunyinya kan? Kalau akhirat ibu cari, karena tidak ada dibagikan untuk ibu akhirat sorganya yang mana. Tapi kalau dunia jangan lupakan bagianmu, karena bagianmu sudah ada, tinggal dijemput saja. Kalau jalannya halal pahala, kalau jalannya haram dosa, selesai. Tapi kalau akhirat ibu rancang, jadi sorga ibu rancang sendiri. Ya, mau pesan sendiri itu sorganya. Memang begitu. Itu makanya carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan carilah akhirat, carilah dunia tuh. Dunia sudah selesai dirancang. Makanya nanti sorga orang tuh tidak akan sama. Itu kenapa darajah bertingkat-tingkat. Satu tingkat pun dijamakkan pula. Makanya jannati adan, dijamakkan pula satu jenis. Walaupun kita nanti sama ibu, misalnya khairun nisa silakan ke surga Adan. Semua khairun nisa ke surga Adan. Tapi tidak sama nanti itu ibu, kamar kita tidak sama nanti itu fasilitasnya. Iya. Bahkan bidadari apa pun tidak lo sama besok itu. Ada yang memang high quality-nya, ada yang apanya kan middle-nya. Jadi tergantung apa lah, tergantung amalnya lah. Memang begitu. Allah janjikan begitu. Tapi walaupun begitu, ibu tidak usah khawatir. Pokoknya lah masuk aman. Lah, bakal bantu di dalam tu beko. Pokoknya lah masuk. Tapi kalau ibu tanya apa sama di dalam, ya tidak sama. Itu makanya dijamakkan. Oke ya? Oke. Lalu kata Allah apa? Bagaimana surga Adan tadi? Mufattahatan lahumul abwab. Pintu-pintunya selalu dibuka. Mufattahah. Pintu-pintunya selalu terbuka ya. Mufattahatan lahumul abwab. Satu. Pintu surga berarti tidak satu ya, karena dia abwab jamak. Kalau satu dia bab. Bab itu satu pintu. Ternyata surga Aden itu pun pintunya tidak satu. Kata Nabi, setiap surga itu ada 8 pintu. Ya. Al-jannatu laha samaniyatu abwab. Setiap surga itu ada 8 pintu, tapi neraka hanya 7 pintu. Setiap neraka hanya 7 pintu. Karena pintu surga itu lebih banyak. Ya. Dan pintu surga itu lebarnya Masya Allah. Kata Nabi, satu pintu surga itu lebarnya masih rata arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Itu lebarnya ibu. Jadi tidak ada orang berdiri antri, lihatkan kartu dulu, kan di scan dulu, tidak ada ibu.
Pintunya luas dan tidak satu. Memang begitu pula tuh Ibu ya. Jadi pintu sorga itu banyak, menunjukkan jalan ke sorga ke lebih banyak. Pintu neraka sedikit, menunjukkan jalan ke neraka itu sedikit. Cuman orang ramai ke sana. Itu masalahnya. Dan pintunya terbuka terus. Pintu neraka ditutup selalu. Pintu neraka itu tidak pernah dibuka Ibu. Kalau Ibu dapat coba nanti. Coba bandingkan surat Az-Zumar 71 dan 73. Surat 39, 71, 73. Coba bandingkan redaksinya ya. 71 dulu, neraka ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abu-abuha. Iza ja'uha futihat abu-abuha. Ibu bandingkan ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat. Pakai waw ya. Iza ja'uha wa futihat abu-abuha. Ini pakai waw Ibu ya, bandingkan tuh. Pintu sorga tidak ada waw. Tidak ada waw. Hatta iza ja'uha futihat abu-abuha. Itu neraka. Kalau sorga hatta iza ja'uha wa futihat. Pakai waw. Dalam ilmu bahasa Arab. Ini bahasa Arab lagi nih. Makanya sudah saya sarankan Ibu belajarlah bahasa Arab supaya terasa nikmat baca Quran. Ya. Iya. Minimal besok orang di sorga bahasa Arab. Ibu kalau manung-manung lamu hari itu. Ini kalau ndak ada waw namanya jawab syarat dari iza. Artinya pintu neraka baru dibuka kalau mereka sudah sampai di depan pintu neraka. Itu artinya. Kalau begitu artinya pintu neraka ditutup. Ya kan? Baru dibuka setelah mereka sampai ke depan neraka. Baru dibuka, namanya syartiyah. Syarat pintu neraka dibuka setelah penduduknya sampai di sana. Itu namanya syartiyah, syarat. Kalau pakai waw namanya haliyah. Haliyah itu artinya ketika penduduk sorga sudah sampai ke depan pintu sorga, mereka menemukan pintu sorga sudah dalam keadaan terbuka. Berarti pintu sorga sudah dibuka aja. Begitu kan? Karena kata Allah tadi itu mufattahatan. Pintu sorga selalu dibuka, tidak pernah ditutup. Makanya kita nanti ke depan sorga, pintu surga sudah terbuka sendiri. Sudah terbuka saja. Itulah menjadi bukti sebenarnya Bapak Ibu. Jalan ke surga itu sebenarnya lebih banyak dan lebih gampang. Cuma tidak sejalan saja dengan nafsu. Jalan ke neraka itu lebih sedikit, lebih sulit. Karena pintunya ditutup selalu. Sudahlah jumlah pintunya sedikit. 7 cuman. Ditutup selalu. Pintu surga banyak, dibuka selalu. Tapi anehnya jumlah penduduk neraka, kata Nabi, setiap 1000 anak cucu Adam, 999 masuk neraka. Itu yang anehnya. Padahal pintunya ditutup. Sudahlah sedikit jumlahnya, ditutup pula. Pintu surga sudahlah banyak, dibuka pula. Tapi penduduk neraka tetap lebih banyak jumlahnya dari penduduk surga. Kenapa? Jalan ke neraka itu sejalan dengan syahwat. Itu masalahnya. Sama Ibu, kalau ini lagi nih. Kini dibuat konser konser di gor. Konser. Enggak usah artis luar negeri atau Jakarta. Artis awak saya, seperti misalnya Fauzana atau siapa lagi. Contoh. David Istanbul, siapa lagi itu? Siapa lagi? Ya adalah Putri Sikumbang. Ya.
Ah, ya, ya, yang itulah. Cobalah. Lalu jam yang sama, ada pengajian di musim ini. Coba lihat, ramai mana? Sono. Padahal di konser itu sudahlah tagak, pane, ange, ya bayar lagi. Nah, kalau dengan pengajian ke Mas Haji, sudahlah duduk di karpet, ya kan AC, munjunju, lalu ayam, itu. Keringannya tuh. Cuma itu tadilah, tidak sejalan dengan syahwat. Nah, itu maksudnya pintu sorga itu selalu dalam keadaan terbuka. Ya, begini. Dibuka ya. Dibuka itu bahasa Arabnya itu bisa mufattaha, bisa maftuha. Ini bahasa Arab lagi nih. Jadi bisa maftuhatun, bisa mufattahatun. Bedanya apa? Kalau mufattaha itu namanya muta'addi. Dalam bahasa Arab, muta'addi itu aktif. Kalau maftuh, ada nama orang maftuh kan? Ada nama Menteri Agama lu, Maftuh Basuni kan? Maftuh itu artinya sama dengan mufattaha tuh. Kenapa pintu sorga terbuka bukan maftuhah, tapi mufattaha? Artinya sama-sama dibuka tuh ibu. Maftuh dibuka, mufattaha dibuka. Cuman bedanya kalau mufattaha itu mazid namanya, fataha menjadi fattaha. Ini maksudnya aktif, mutaaddi. Kalau maftuha maksudnya lazim. Lazim itu artinya pasif. Jadi pintu sorga itu ibu kenapa mufattaha tidak maftuha? Karena pintu sorga itu dia terbuka sendiri. Kalau maftuha dipegang dulu, didorong dulu, itu namanya maftuha. Beda ibu ya. Ibu kalau pergi ke swalayan yang kecil-kecil, itu pintunya didorong kan? Karena swalayan kecil. Kalau ibu pergi ke mall besar, pintunya buka sendiri tak? Pintu buka sendiri itu bahasa Arabnya mufattahah. Jadi pintu surga kadang tu Ustaz, sampai 10 tahun perjalanan bagaimana memelo-elo pintu itu. Nya buka sendiri. Begitu ibu datang, memang dia buka sendiri. Dia tahu, dia sudah mendetek ibu. Ini penghuninya nih. Tidak ada payah-payah di surga. Jangan ibu pulang-pulang kamu dorong-dorong pintu kadang tu, tidak ada. Kamu tak kunci, kadang kunci kok macet lah bagai. Ya, sangkut-sangkut. Tidak. Dia otomatis dia buka sendiri. Itu kenapa membukanya pintu surga itu mufattahah, bukan maftuhah. Ya. Kalau maftuhah capek kita pintu sebesar itu mau dibuka. Dia buka sendiri. Ya. Dia tahu, makanya di surga itu tidak ada orang nanti yang kehilangan barang apa. Karena surga itu Darussalam. Walaupun pintu dibuka, Ustaz tidak ada orang menciluk, tidak ada. Di dunia aku ibu kunci pintu kan Darussalam dunia lah kan. Banyak orang cilok. Di situ ibu miskin penduduk sorga. Ini penduduk sorga yang paling miskin ibu. Penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Itulah penghuni sorga yang terakhir masuk sorga. Penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Itu penduduk sorga yang terakhir masuk sorga. Dia diberikan wilayah di sorga itu 10 kali lebih luas dari wilayah Nabi Sulaiman. Sulaiman manusia terkaya di muka bumi. Tidak ada yang menandingi Sulaiman. Ya. Semiskin-miskin orang di sorga 10 kali lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Ada orang menciluk tu? Tidak ada. Makanya ibu-ibu di sorga tu nanti tidak ada yang akan kehilangan barang tu. Orang kaya sadonya. Orang ame sadonya barang orang orang menciluk. Ya tu. Karena sorga tu Darussalam. Darussalam. Kampung keselamatan, kedamaian, aman. Tidak ada orang di sana yang takut, cemas. Ibu makuk came-came. Kalau nak tiba di pengajian came bagai. Rumah tak terkunci tadi. Ya tu. Oh lah sasak angkut telefon bah jadi ya. Karena dunia bukan Darussalam ibu. Kalau Darussalam sorga.
Ya, tu maka di sorga tu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak akan sedih. Yang takut, yang sedih ke dunia ibu, kerana ni bukan Darussalam, bukan kampung keselamatan. Nah, itu kenapa kata Allah mufattahah, pintu sorga ya selalu dalam keadaan terbuka. Okey. 50 ya. Nah, sekarang 51. Apa kata Allah di ayat 51-nya? Muttaqiina fiha. Di sorga itu mereka duduk bertelekan. Muttaqiin ya. Muttaqiin ku ibu, ku duduk orang sanang ku ibu. Kalau duduk orang susah mau di ibu-ibu kini ku susah. Panjang panganan. Tu duduk orang susah. Makanya kadang balik ke Palu, duduk orang susah. Iya. Duduk orang sanang tu ibu. Pana ibu cari filem-filem rajo-rajo. Aduh, apa nama dipan, tampik duduk panjang. Aduh kasu, babanta-banta, tu nya merdeka. Tu dikipir dayang-dayang kan. Tu disuan apel, disuan apa. Tu namanya muttaqiin. Duduk orang bahagia tu betul ibu. Jadi di surga tu biasa ibu tak ada wak duduk merdeka lah ibu. Unju-unju merdeka kok tak ada. Duduknya gitu tu. Aduh, mangai ibu lama-lama di situ. Makin hari makin susah. Ya. Macam lagi nak tu. Duduk mereka ni ke setengah jam, 1,5 jam ke Lepas saya mau rak selo, unju. Gitu. Rasa kasanang baselo panik jo, bonjo panik jo delipik apa lain. Karena ibu tak merasakan muttaqiin di dunia ni. Muttaqiin tu duduk yang paling santai. Tak ada sesantai tu. Karena di surga tu tak ada pikiran lagi ibu. Di sini makanya ibu duduk pun payah. Karena banyak pikiran sambil duduk tu. Iya. Karena kita ni tagak berfikir, duduk berfikir, lalu golek fikir. Karena dunia sifatnya begitu ibu. Berfikir tu. Makanya kadang-kadang ibu kan kadang-kadang sepanjang kau mengecek, tak ada dan tak dengar dia lah. Kerana pikirannya tak siko lah. Tu dunia, jadi duduk pun payah pak bu. Ya, apalagi tagak. Bagolek payah juga. Kadang-kadang sampai tengah malam bolak-balik saya baru ya. Karena dunia ini tidak ada yang namanya kenyamanan. Di sana orang benar-benar nyaman sehingga duduk pun digambarkan duduk yang paling nyaman. Duduk paling santai itu muttaqiin namanya. Karena duduk itu ada namanya julus. Ada namanya qu'ud. Ada namanya muttaqiin. Kan ada ibu tu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, begitu ya. Jadi muttaqiin ini duduk yang paling nyaman, santai. Duduk tidak ada beban. Kan orang kaya kadang-kadang pakai kursi goyang ibu dah. Hanya goyang-goyang itu kursi kan. Lebih hebat lagi duduk orang surga daripada tu nanti tu. Muttaqiin namanya. Nanti ibu cubalah di situ duduk pak cara muttaqiin tu. Kalau tempat duduknya dirancang. Kalau tampik duduknya kok dirancang ibu sedemikian rupa sehingga wak duduknya ndak bajuntai, ndak bangkak-bangkak kaki lah. Ibu lama duduk ndak bangkak kaki ibu ya. Kalau ibu duduknya ndak muttaqiin lah. Kalau muttaqiin tu ndak ada capek, ndak ada lelah, ndak ada. Relax serelax-relaxnya ibu. Ya itu kenapa surga itu disebut damai semua. Ya. Nah, itu namanya muttaqiin. Sudahlah duduknya muttaqiin. Ini kan begini ibu. Kenapa penduduk surga itu dikasih tempat duduk dulu ya? Karena penduduk surga itu sudah capek dia ibu. Karena penduduk surga itu nanti baca di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 20. 59-20. Ya.
Ya. Jadi di Al-Hasyr 20 itu kata Allah, ashabul jannati humul faizun, begitu ya. Penduduk sorga itu para juara. Kalau para juara, artinya mereka sulit tak sebelumnya? Sulit, perjuangannya berat tuh Ibu. Ya. Coba nanti baca lagi di surat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Ya. Walamma ya'lamillahu, surah Ali Imran. Nih, surah Ali Imran ayat yang ke-142. Kita baca lagi Ali Imran 3:142 ya. Jadi Al-Hasyr 20 ya, dan Ali Imran 3:142. Jangan kamu kira kamu bisa masuk surga, kata Allah, sebelum Allah tahu siapa yang berpayah-payah. Jahadu namanya di sini. Ya, di surah Ali Imran ini jahadu. Jangan dikira kamu masuk surga. Jangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian mengira bisa masuk surga gratis? Oh, tidak, katalah tidak. Walamma ya'lamillah allazina jahadu minkum, sebelum Allah tahu siapa yang berpayah-payah di antara kamu. Iya, masuk surga itu berpayah-payah tuh Ibu. Ibu datang ke sini tidak payah tadi itu. Nendak payah Ibu golek-golek dari kasur, dari tepi lalu, apa cik apa cik. Ya tu makan satu place. Ya tu. Tu tidak payah lo tu. Ikut tadi hari hujan, rumah jauh, lutut sakit. Pai kamari. Tiba ziko duduk payah lo. Tak payah Ibu namanya itu. Macam itu jalan ke surga. Tak ada yang sanang-sanang lah Ibu. Untuk jadi juara tu tak mudah. Ibu, yo pai dunia aku Ibu, ni ujian tak? Tak Allah sebut hidup ku ujian. Yang namanya ujian tu kan susah nak. Nah, karena dia sudah susah-susah sekian puluh tahun, capek sudah, maka pertama kali dikasih Allah tempat duduk dulu. Duduklah dulu, kata Allah. Kalian sudah capek kan? Duduklah, duduk. Ibu kalau latih payah berjalan, tak duduk cari dulu. Begitu pula surga. Malah penangok lu. Di surga begitu. Itu kenapa mereka di surga pertama kali dikasih tempat duduk. Ibu kalau lama berjalan, lama tagak, dia dapat sampai duduk, tak sanang rasanya. Tu makanya sampai duduk pertama dulu. Ya. Kalau makan itu, duduk dulu. Ya. Duduk santai lu. Calik-calik pemandangan lu. Nah, setelah Ibu duduk, rasa capeknya sudah hilang, rasanya sudah mulai tenang. Baru datang menu. Apa menunya kata Allah? Bifakihatin kasira wasyarab. Ayat 51 ya. Baru datang buah-buahan. Wasyarab, minuman. Jadi nanti Ibu kalau sudah duduk-duduk tu sambil makan buah. Buahnya tu ndak buah kenek-kenek lah Ibu. Ya. Satu buah di sana tu kalkilal segadang-gadang gunung. Rambutan segadang gunung Kerinci, salak segadang gunung Merapi, lansik segadang gunung Talang, lengkeng segadang gunung Singgalang. Pokoknya tak ada ngenek lah Ibu. Pokoknya Ibu cubalah besok tak percaya Ibu. Yo bana nikmat fakihah. Makanya di Al-Waqiah ada buahnya dijelaskan tu. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Begitu kan? Buah di surga aku Ibu ndak putui-putui. Ndak, Ibu kalau makan buah di dunia aku bertunggu musim dulu. Ndak bisa Ibu makan buah tiap hari lah. Tunggu musim dulu. Rambutan ada musimnya, durian ada musimnya. Di sana ndak ada musim, la maqtu'ah. Dan wala mamnu'ah. Ibu apa di dunia aku boleh bandak tak sado buah boleh dia makan aku. Yang latensinya tinggi makan durian tak boleh lah. Dah betul. Karena banyak buah-buah di dunia aku yang berdampak buruk kepada kesihatan kita juga.
Di surga la mamnu'ah, tidak ada orang yang terhalang makan buah apapun yang dia suka. Makanya bi fakihatin kasirah. Wa syarab, minuman begitu pula non-stop. Non-stop. Bahkan minum-minum itu maskub. Nanti ada di Al-Waqiah juga. Wa zillim mamdud wa ma'im maskub. Jadi air itu, minuman itu jus kah, susu kah, minuman keras kayak kita sekarang ada bir tuh. Itu dia beredar mengalir ke dekat kita. Seperti buah, kalau buah tadi kata Allah kutufuha daniyah. Buah di sorga itu ibu, buah tu dah mendakik-dakik ke muncung ibu. Oh ndak katuju lo nyopai lai. Kau jangan mendakik ke muncung ibu ni. Ndak katuju lo pai lah nyai. Betul tu ibu. Ndak ka manjik-manjik ibu lo. Ndak ada orang manjik-manjik buah suruh kau manjik-manjik. Kutufuha daniyah. Allah sebut begitu. Nah. Nih baca nanti di surat Al-Haqqah 23. Ya Al-Haqqah 69 ya. 23 Al-Haqqah 23. Ya surat Al-Haqqah 23. Itu kan? Apa kata Allah di situ? Iya, itu dahan-dahan pohon berbuah tu daniyah. Dani itu mendekat artinya dana. Dana aku mendakik artinya. Ya, dani. Ya. Dani ko dakik artinya ko. Dini, dani, dono, dana sama dakik. Jadi di sorga tu buah-buah tu mendakik ke ibu. Tiba di muncung ibu tu. Ketujuh kunyah. Ndak ketujuh lewat. Iya tu. Tiba di muka ibu ketujuh kunyah, ndak lewat. Oh, Masya Allah ibu. Di dunia ke ibu bakubak bagai babali baru ndak. Payah mah urusan buah di dunia ke ibu. Kadang lah bakubak bau lek lo dalam bagai ndak. Di sorga ndak ada buah yang boleh ibu. Bahkan kata Nabi laisa fihal ajan, bahkan semua buah di sorga ku ndak ada yang bencik lah ibu. Tak ada bencik lah. Itu rambutan sekadang gunung Singgalang tidak bencik lah ibu, daging saja ibu. Halah. Yalah begitulah. Tak ada batin surga ku ibu. Di dunia ku ni batin-batinnya. Ya kalau kau tak percaya nanti matilah dia sendiri. Kan mati dulu syaratnya. Kalau tak mati tak tampak kan dari sorga tu tak tampak. Tampaknya kalau mati. Ibu kalau tak percaya waktu mati lihat sorga. Nanti baca Fusilat. Fusilat 41 ya. Ayat 30. Fusilat 30 bacalah, tak percaya. Allazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman istiqamah dalam amal saleh, di hari matinya turun para malaikat. Untuk apa malaikat turun? Memberikan kabar gembira, ini sorgamu. Nih sorgamu. Ibu di hari mati itu lihat sorga itu. Iya. Di hari mati itu diperlihatkan sorga kita nanti itu. Coba baca nanti surat Muhammad ayat yang ke-6. Surat Muhammad tu 47 ya. Surat Muhammad ayat yang ke-6, coba lihat. Tak percaya. Mereka masuk sorga. Sorga yang mana yang mereka masuki? Arrafahalahum. Sorga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Enggak? Berarti ibu sebelum masuk sorga sudah kenal dengan sorga ibu. Iya. Kapan ibu kenal dengan sorga ibu? Di hari mati dulu. Nih sorga ini. Ibu sudah diperlihatkan pintunya, ini makan. Masya Allah dilihat tuh. Maka orang mati senyum matinya. Ini nampak tuh sorganya tuh. Iya. Jadi mereka masuk sorga besok tak bertanya-tanya lagi. Di mana surga ambo malaikat? Sudah ada Google Map-nya. Sudah ada. 200 meter ke kanan. Sudah. Lewat. Ya, Anda sudah sampai. Sudah. Dah betul Google Map-nya. Jadi mereka masuk sorga tuh yang sudah dikenalnya.
Ibu percaya sajalah, nanti pada waktunya kalau ibu akan mati, tu malaikat turun tu. Asalnya istiqamah. Pokoknya ibu istiqamah. Ada amal ibu tetap di amal tu. Kebaikan ibu tetap pada kebaikan itu di hari matinya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nih malaikat ini surga kalian ini. Nah, lihatlah. Ketika asyik itulah dia memandang surganya, dicabut nyawanya. Tak tahu sakit tu, hilang sakitnya tu. Kenapa? Bukan mati tidak sakit, hilang dengan indahnya surga tu. Karena indah tu menghilangkan sakit. Iya. Apa buktinya indah menghilangkan sakit? Bapak ibu baca cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gagah kan? Gagah enggak? Gagah. Lewat depan ibu-ibu sedang megang pisau kan? Apa yang dilakukan ibu-ibu? Memotong-motong jarinya. Apa enggak sakit jari dipotong dengan pisau? Sakit. Cuman terbius dengan tampannya Yusuf. Bulan besok bawalah pisau ketika kamu ceramah. Kalau ibu ingin tahu bantu Yusuf, bawa pisau besok. Sadang bawa ceramah tu saik tangan ibu. Kok padinya berarti ambo dak cu Yusuf tu. Yusuf tu tak terasa tu ibu. Itu Yusuf itu kata Nabi, saya ketemu Yusuf di langit yang keempat atau langit ketiga waktu Isra Mi'raj. Saya lihat Yusuf dalam rupa yang asli ketika hidup kata Nabi. Dan Yusuf itu kata Nabi diberikan untuknya syatrul husni, separuh keindahan. Begini, Allah menciptakan keindahan 100. Dari 100, 99 ditahan Allah di sorga. Sorga yang 99. Yang satu turunlah ke dunia. Dari yang satu tadi Yusuf separuh. Yang separuh lah iwak bagi merdeka bantuannya kuah. Penek surang. Itu. Nelegak labi dapat tu lah. Cinta Laura, siapa lagi itu? Ya, Sarukan. Legak labi itu. Mudah-mudahan awak kau dapat ujung-ujung hanya. Itu. Nah, yang separuh dari yang satu saja sudah membius. Bayangkan yang 99. Itu yang dipertontonkan di hari mati itu. Apa sakit mati terasa? Oh, pasti hilang. Kenapa? Terbius. Makanya masuk sorga kata Allah di surat Muhammad tadi, nih ayat yang ke-6, sorga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Sudah diperkenalkan ibu. Nah, begitulah keadaannya. Makanya di sorga itu nanti buah-buahan ndak ada yang payah menjangkaunya. Kena kutufuha daniyah. Itu di surah Al-Haqqah tadi ya. Dahan-dahannya mendakik. Bahkan ada satu hadis ibu. Jadi nanti ada satu pohon di surga itu yang disebut dengan pohon sidir. Pohon bidara. Ya, di surga itu ada pohon sidir. Wasidrin ya, fi sidrin makhdud, begitu ya. Wasidrin makhdud, watalhin mandud, wazillim mamdud, begitu ya. Jadi ada di sorga itu namanya pohon sidir. Sidir itu pohon bidara. Dia pohon bidara itu pohon sorga tuh. Pohon bidara berduri kan? Nah, kata Nabi besok durinya diangkat Allah. Di setiap duri itu diganti dengan semacam lemari, Bu. Lemari. Jadi ibu dekat ke pohon itu mendekat cabang-cabangnya. Ibu terbuka langsung itu lemarinya. Itu setiap lemari itu ada 70 pasang pakaian lengkap dengan perhiasannya. Jadi ibu paling tidak sehari itu nanti mengganti baju 70 kali. Iya ibu, sehari itu ibu 70 kali ibu ganti baju. Baju ibu yang kini beda, yang patang beda besok. Di yang lah dipakai kini hilang saja ibu, tidak ada laundry. Ibu ganti bajunya tidak sekali, tidak 2 kali, 70 kali sehari. Kalau ibu-ibu, kalau lepas keluar rumah, berganti. Kalau tidak dari pagi sampai sore itu daster apa begitu ya nak? Sorga tidak begitu ibu. Ya tuh, sorga itu tidak begitu. Itu di pohon sidir nanti adanya tuh. Ya lemari-lemari baju kita tuh. Dan tidak hanya baju ibu, matching
dari sampai galang-galang jari, satu macam tas, sepatu. Ibu tahu, Tuhan Maha tahu je ibu. Ini harus matching, harus matching. Kalau tidak matching, tidak pede. Makanya ibu-ibu kau paknya minta balik jilbabnya pak. Balik jilbabnya. Jilbab kau pak langsung ke atas beko tu mah. Ini harus matching jilbab je tas pak. Jilbab, baju, rok, sepatu, tas. Jelas perhatian ibu percaya. Ini balik baju tu pasti sepaket tu. Tu makuk sebanyak sepatu, sebanyak baju, sebanyak jilbab, sebanyak tas. Etonglah percaya. Kalau awak kan semua orang pakai saja pak. Kadang hati bawa aku tak pernah sama bagai dah. Dan kalau ibu ndaknya sangat ya hati-hati dengan pakaian itu pak. Karena zinahnya perhiasan. Nyo tahu bu, perhiasan. Nyo tahu bu, rancak. Karena ibu itu diciptakan untuk perhiasan kan. Ibu makanya nyo rancak diciptakan Tuhan. Ya ibu-ibu kok rancak apa tu makanya ditutui tu, dia rancak tu lah tu. Ya makanya nyo suka berhias. Makanya ibu dulu di waktu dulu ya. Tak tahu mungkin ini. Kamu apain ndak bak camin ya? Iya. Sudah wuduk kan? Perhatilah tak tepat. Itu memang asli itu. Pokoknya asal sudah manga-manga sajalah. Ya memang begitulah. Nyo tahu nyo rancak. Kalau awak kan tak ada lah pak. Rambut dah basikik, ya kan? Bertapuk-tapuk saja. Ya, kok mandi tak banyak perangkat lah, sabun batang saja. Ibu cubalah kalau pergi mandi tak sembe bawaannya ya. Sabun satu, sabun dua, sampo satu, sampo dua, ya kan? Pembersih satu, pembersih dua banyak tu. Alun badak lah. Badak mulai pondasi lu. Badak satu, badak dua, badak tiga. Mahal tu ibu. Mahal. Ya tu. Makanya pami orang kampung ambo bali kudo tak mahal lah ajaknya. Bali rumpuik ni mahalnya. Kau menikah tak payah lah pak. Seperangkat alat salat, apa payahnya? Di badaknya sudah tu. Bajunya, jilbabnya. Allah tahu dengan ibu-ibu, maka 70 kali sehari ganti baju di surga nanti. Nah, tu maka ibu dikasih begitu tu. Ya. Nah, tu surga begitu tadi ya. Jadi minum, makan buah non-stop. Oh, tu ayat 51 baru ibu ya. Ibu jangan dipikirlah buka baju, buka. Ndak. Sakit kat tiap ibu macam tu weko. Ibu buka lo. Tu pakailah balik. Tu nyorong balik ko. Bau rui ibu suruh weko disuruh tu weko. Ndak ada tunjuk tibo. Tak ada lah ibu takanak, laki langsung. Tu. Pandai ibu nonton filem Cinderella? Yang yo apa ada filem-filem pakai peri ya. Peri ya. Ting, kau ganti baju langsung. Ting, ganti baju. Kayak begitulah besok ibu, ada tuan perinya. Tenang saja ibu. Dan jadi ibu elok-elok saja aku selama dunia kau. Yang tangka-tangka ya lah. Yang usah disuruh Tuhan kerajaan saja, larang berhenti saja. Ya tu. Tu janji Allah tu pasti tu. Ya tu. Ya tak mungkin tak lah. Itu 51 baru ibu ya. Itu sampai 54 ah. Lewat jam sabar ya. Ada pertanyaan dulu, ibu silakan dulu. Apakah penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa kontak? Bisa. Itu disebutkan nanti di surat Al-Mudassir. Al-Mudassir 7172. Al-Mudassir 340 sampai 41. 74. Al-Mudassir 40. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi sakar. Tu ya. Sampai 43 lah. Penduduk sorga akan datang berkunjung ke penduduk neraka. Lalu bertanyalah penduduk sorga tadi, apa hal kalian masuk neraka? Kalau kayak Upin begitu kan, apa hal nih? Kenapa kalian masuk neraka? Ya toh? Jawaban penduduk neraka, dulu kami tidak salat. Betul kan? Berarti ada dialog kan? Tapi penduduk sorganya yang ke neraka ibu.
Tak penduduk neraka ke surga lah. Kalau penduduk neraka ke surga kadang latihnya lah. Oh, libur je lah. Azab kan tak boleh berkurang. Azab ni tak boleh putus. La yukhaffafu anhum ya minal azab. Tak sedikit pun azab akan berkurang. Makanya yang datang penduduk surga ke neraka. Kalau penduduk neraka ke surga, happy lah nyo. Napi dibawa ke hotel, senang lah nyo. Ya toh? Jadi neraka tu jadi objek wisata. Bagi penduduk surga, Allah sebut begitu. Kita nanti datang ke surga, ke neraka. Untuk apa penduduk surga datang ke neraka? Satu, di samping untuk bertanya ya, kenapa kalian masuk ya neraka, kan dijawab itu kami tidak salat katanya. Yang kedua, supaya bertambah nikmat di surga. Nyobetu ibu, awak kalau ingin terasa nikmat, cari orang di bawah awak. Gadang nikmat terasa ibu. Ibu kalau cok sakit, kalau lutut lah sakit, pinggang lah sakit, ibu sekali-sekali pergilah ke ICU. Ibu cari orang di ICU tu, oh payah ibu, mangok lah payah, garu-garu. Ibu, alhamdulillah, boleh sakit lutut baru itu ya. Tak kadang nikmat terasa tu. Nyo ibu kalau ingin tahu ibu bahagia, lihat orang susah. Jangan cari orang sanang, makanya berkawan je orang kayu. Berkawan je orang kayu, ketik nikmat awak tampak. Tu maku ibu, jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kayu. Ibu masuk ke rumah orang kayu, beko banyak ndak ada di rumah awak. Iyalah kalau ibu masuk ke rumah orang kayu, beko banyak yang ndak ada di rumah awak tu. Beko di rumahnya ngecek kapak tu. Pak, balik kau pak Pak kau balik kau merdeka. Di rumah ibu tu ada merdeka. Apaknya lah sasak angok. Kau sudah tu apaknya bedang ni mak? Laden tagan kau ke situ ya tu je. Kau ibu jangan cocok ke rumah orang kayu tu. Ke rumah orang kayu kau kasih hati dia ibu. Ya jangan pareso-pareso rumah orang. Bu masuk ke rumah orang kayu je calik-calik banyak ndak ada beko. Sayolah kamu. Minimal kau ada pun berbeza kualitas punya awak beko tu. Ibu dah rasa ketek saya yang punya kali kau. Ndak ba itu jangan masuk ke rumah orang kayu cocok. Ya tu. Masuk ke rumah orang miskin, alhamdulillah banyak apa punya. Nya betu tanduk awak kalau ingin merasakan nikmat Tuhan ku ibu, cari orang yang di bawah awak. Terasa nikmat Tuhan ku kadangnya ibu. Aduh ibu, kenalan ambo tu. Jadi suami ku kasar ibu. Tangga tu. Yo kasar mulutnya ibu. Kita batik sebantai ibu kau menangi dek suami kau. Memang kasar mana mulutnya ibu. Tiba-tiba baca itu lah orang belakang ibu. Nyo tapuk-tapuk di suaminya ibu. Nyo pijak-pijak. Kecik dan sabaran yang tadi. Alhamdulillah boleh kena serengi ya. Itu tarik kan. Alhamdulillah kecoknya ibu. Padahal kena serengi tu hari ikut kena pijak-pijak. Itu. Betul ibu menghargai nikmat Tuhan tu. Ya ibu cari yang di bawah. Makanya penduduk surga disuruh pergi ke neraka. Supaya taraso nikmat surga ku hebatnya dengan mencari orang susah. Itu rahasianya maka apa ke neraka sama-sama besok tu. Pai rekreasi ke situ. Tapi sebatas itu saja. Balik surga le. Nya kadang-kadang awak kau kalau sanang ibu, ndak terasa sanang le dak biasa sanang. Nah supaya terasa sanang kau tak terasa, cari orang susah balik. Terasa sanang ikut tu. Ya, itu maka rahasianya awak disuruh ke neraka nanti itu. Tapi ada dialog. Tapi penduduk neraka mengecek itu saja ketika ditanya penduduk surga saja. Lain daripada tidak ada teriak lah, tidak ada bicara lagi teriak-teriak saja. Nanti baca di surat Fatir 37. Ya, 35, 37. Wahum yastarikhuna fiha. Di dalam neraka mereka hanya berteriak-teriak. Iyalah ibu. Di neraka tu orang susah. Orang susah mana ada bicara? Orang susah tu mari-arinya ibu. Orang stres, orang susah. Ya mak tak ada ni orang mota aku orang sanang. Orang kalau sanang hidupnya ibu banyak pitinya, pasti banyak mota. Itu tanda orang sanang tu. Jadi ibu kalau kamarikan mota, tanda orang sanang hidup ibu. Kalau orang susah tu memang budu. Siapa yang duduk-duduk sama-sama menggosipkan Yusuf selingkuh dengan Zulekha? Itu niswatun fil Madinah, ibu-ibu sosialita. Yang suaminya pejabat-pejabat tu ibu, pengusaha-pengusaha tu ibu.
Dan ibu-ibu di kampung yang kerajo ke sawah kaladang tak sempat mota lo peruntungan ni duit. Iya. Makanya ibu-ibu yang acokkan mota kan kau itu sosialita nama itu. Itu orang kaya tu ibu. Tas tu branded tu ibu. Anggota sosialita tu dah amu tas-tas di 50.000, 1.000 dah amu. Itu 1 juta tas ibu. Cara menenteng pun tak sama lah ibu. Betul. Kalau ibu kan menenteng tas merdeka. Ha. Kalau tu tak merdeka ibu. Ha. Dah nampak ibu orang bawa tas itu. Merdeka buat. Padahal isi tas kau tak ada ibu HP saya ciknya. Tak ada isinya ibu. HP paling lipstick, HP. Tapi bawa tas merdeka ibu ah. Hah? Ya biasalah orang kaya begitu. Orang kaya kau je begitu. Nya mau banyak galak, banyak mauta, banyak. Surga kan begitu. Tak mau tota siapa. Orang sanang tu yang mautanya. Inilah sukses mah. Makanya yang banyak mengecek motivator ndak? Motivator ku orang sukses ke ibu. Orang gagal motivator lain, saya payah hidupnya motivator lain. Yang motivator ke orang sukses, tahu tahu? Makanya lah motota kurang le, dia lah sukses, ko calonnya, dah. Penduduk surga makok mototanya lah sukses. Penduduk neraka ni kan dia otan. Tiap hari kan ditapuk, kan disipak mota. Ada orang total neraka le bu. Jangan kecil kawan total neraka tu tak ada lah. Tak ada mota lah. Mota tu orang sanang. Orang susah tu marasai. Ya mau macam mana ibu kalau ibu naik pesawatnya mau goyang-goyang mau dekuah. Le taluknya mota le. Kalau suara lah tidak le tu. Cuba lah ibu di bawah duduk di mall beko, ndak main lama mota. Lah tenang tu, lah bahagia tu. Ya tu. Coba ibu kalau lagi bercakap je suami, tu tiba orang ke rumah bertamu. Lah ibu layani mota. Ibu sedang panik tu. Ada otak lah tu, angkat di otan. Awak saya skip palu awak, tiba lu mota. Gitu. Jadi di surga tu orang yang mota otak ibu. Yo bana mota otak, orang sanang lah. Tu makanya fi jannati yatasaalun tadi di surah Al-Mudaththir tadi, di surga mota. Dan mota di surga kau tak sama je mota awak di dunia. Kalau di dunia ke ibu mota otak dibantah orang sebentar itu. Cayo dia lah. Kalau di surga tak ada ibu. Di surga tu orang kalau mota tu ibu cupin ipin. Kalau mengecek ibu betul. Macam tu. Mengecek li ibu kok betul. Awak kalau di betul mota tak sanang ibu ya? Ibu mota tu kecek apa? Iyo ibu ya. Oh iyo tu bu. Dak ibu semangat mota tu gak 2 jam dak sudah kalau tu. Kalau di Yuan macam tu, iyo tu mah bu. Iyo. Itu sudah. Dak betul. Jadi bantahnya kot. Saya boleh aja. Awak nanti mah. Malah dengan cek lain tu ya. Tu maka di surga tu orang cupin-ipin motai ibu. Bahagia ibu, orang bahagialah. Maka di neraka tu jadi ibu kira kau bersobok jo anak bersobok jo kawan tu kau mata otak, kau ambil arisan lah bagai. Sebab kawan-kawan kan, ya mesti dia ambil arisan naklah dalam neraka ke. Apa arisan ibu? Tapuk kan disipak kan dipijak tu hari arisan-arisan ha. Tak ada itu di neraka, tak ada kesenangan. Yang ada payah-payah saja tu. Non stop. Sehari pun tak ada keringanan azab. Ya, sedetik pun tak pernah, tak ada. Ini azab namanya. Jadi orang sanang nampak datang ke neraka tu, justru mencari orang sanang datang tu tambah sesul lebih tu. Tak itu ibu. Ibu serang bercakap jurang jual suami. Nampak kawan suaminya paluk-paluk. Dah sakit hati ibu. Ya tak betul? Awak susah mencari orang sanang, kau susah awak bekol ibu tu. Tambah susah awak tu. Jadi ibu kira penduduk surga datang ke neraka tu berkurang azabnya, enggak, tambah susahnya mencari orang sanang. Bila ada yang sanang boleh betul? Tu surga begitu. Jadi tak ada orang mau total ibu. Jadi ibu kira mau total surga di neraka tu tak ada lah. Mari hari saya tu.
di surat Fatir tadi tu. Yastarihun, mereka berteriak-teriak saja, teriak-teriak. Ya kan? Tolong, tolong. Itu saja. Kok kamu ngecek je? Ha. Jangan ibu cita-cita lah ke situ lah. Nauzubillah lah. Ada ibu-ibu kau sebagai macam cita-cita usut neraka bagi keceknya kau buat konser bagi situ lah. Michael Jackson je. Ya kan? Carilah besok nak cari. Nah, apakah penduduk sorga, penduduk neraka bisa kontak dengan keluarganya yang ada di sorga? Neraka ni, di sorga ada bapaknya. Bisa kontak tak? Ya bisa. Nanti ibu baca di surat Al-A'raf. Al-A'raf 50. Ya, Al-A'raf 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Kata Allah begitu. Penduduk neraka berteriak-teriak. Teriak ke penduduk surga. Apa teriakannya? Pak, tolong ambo minum. Mak, tolonglah ambo bagi makan. Payah bana ambo di siku. Itu teriak dia tu. Apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirina. Allah melarangnya. Berarti kedengarkan? Padahal jarak dari surga ke neraka tu jauh, masya-Allah. 70 tahun batu jatuh ke bawah. Itu berapa keras teriakan kira-kira tu, Ibu? 70 tahun batu jatuh baru sampai di bawah. Itu penduduk di bawah tu. Surga di atas lagi itu. Tapi suaranya disampaikan Allah. Disampaikan suaranya. Sehingga penduduk surga menjawab, Allah melarangnya. Berarti kedengaran tu. Maka dijawab. Itu kenapa Allah suruh jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ibu, suami ibu masuk neraka, alhamdulillah ya. Teriak, bu, tolonglah minum. Tolonglah makan. Ibu rajin pengajian dulu. Tiba di surga Aden atau surga Firdaus. Bu, tolonglah minum. Merasa yang bu risiko. Pakai ibu, tak boleh loh. Itu tuh yang terjadi nanti tu. Tu aku ibu-ibu kau pergi pengajian kau angkui lapak kamari. Ndak namu tu badan. Pak supaya samo wak bisu ya. Yang batikai tampek wak. Ya. Makanya nanti coba kita lanjut surga Aden tu nanti di surah Ar-Ra'd nanti. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Manusia yang paling bahagia tu kalau masuk surga Aden bersama pasangannya. Ini bacalah di situ. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Begitu tuh. Mereka akan bergembira ketika masuk surga Aden itu bersama istrinya, suaminya, anak cucunya. Makanya ibu jangan dan di surga besok mencari yang baru lagi. Batu panik dan kau perangai. Ini yang di sini ini yang ibu nanti di sana lagi nih. Nanti ayat 42-nya kita bicara tentang bidadari di surga Aden tuh, Ibu. Nanti saya jelaskan kenapa bidadari ada di sana. Kenapa di ayat ini ya, di ayat ini dia sama-sama masuk surga Aden, Ibu. Ar-Ra'd surga Aden, Shad surga Aden. Tapi di surga Aden di surat Shad ada bidadari, Ibu. Di surga Aden surat Ar-Ra'd enggak ada bidadarinya. Bu. Surat Shad nih ayat 50 ini sampai 54 itu surga Aden. Surga Aden juga di sana banyak bidadari. Nanti kita jelaskan. Tapi di surah Ar-Ra'd surga Aden juga tapi 0 bidadari di sana. Kenapa? Karena di surga Aden dia masuk surga dengan istrinya. Maka bidadari 0. Kalaupun ada bidadari itu hilang pamor langsung ju ibu-ibu. Ibu-ibu yang di dunia kini kok pak istri apa kok masuk surga tak bantu iko lo. Bantu iko tak laku ibu di surga lo kok. Tak bantu iko lo ibu bantu sabar sekali ibu bantu modeko ko aja rusuh lo le. Ya. Jadi ibu tak sebentar iko ke dokter ndak perlu.
Ibu tak model ini nanti. Tu makanya di surga ada di sini, bidadari hilang semua. Karena bidadari itu tidak berani bertatapan dengan ibu. Bidadari tidak seujung kuku ibu. Iya. Tu makanya di surga Aden surat Ar-Ra'd tidak ada bidadari, bacalah, tidak percaya. Ada tidak bidadari di sana? Tapi di surat ini, di surat Shad, ada bidadari di surga Aden juga. Karena bagi bapak-bapak yang bawa istri nanti di sini, bawa istri ke surga Aden, bidadari itu yang tidak ada gunanya loh Pak. Rancak-rancak bidadari itu Pak, benar tak rancak lah. Kata Nabi bidadari itu kalau dicalik batinya yurami khusuqihima mi wara'ilaham, dicalik bati juga nampak isi tulang ya Pak. Hei Bu. Bidadari ku ibu bening sabana di bati calik buah bati gua nampak isi tulang ibu. Kalau ibu-ibu kini di dunia aku dicalik bati je tumbuh api. Pakai kudu aku kadang-kadang zaman sisu kan. Itu. Beda, makanya ibu tak mau deko desain ibu nanti di surga. Jadi ibu rusuh lah. Jadi ibu pada di surga tu jadi ai besok lah ya. Surga ada bidadari situ tu kemana aja lah. Kalau ibu ke sana bidadari itu menghilang. Itu makanya di surga Aden surat Ar-Ra'd tidak ada bidadari. Karena wa azwajuhum, dia masuk surga dengan istrinya. Dengan suaminya. Itu? Tidak ada bandingannya ibu. Dia bandingkan ibu bidadari itu. Tidak ada ujung kuku bidadari itu ibu lo tu. Ya. Itu makanya Pak rugi kalau Pak tidak sama istri di surga Aden tu. So, rugi ya Pak walaupun Pak dapat bidadari. Mencelik kawan jo istri di dunia aku, menyasar Pak. Iya. Mangai istri yang tidak berawat dulu elok-elok ibadahnya. Aku dia asalnya bermaksiat dulu. Sehingga mau terpisah. Kalau istriku lebih cantik daripada bidadari Pak. Tu maka bidadari itu nol. Ya sama-sama surga Aden macam nanti bandingkanlah dapat percaya. Ar-Ra'd 23 bandingkan dengan Shad tadi 50 sampai 54 tu. Sama-sama surga Aden tapi satu minus bidadari, satu banyak bidadari. Karena tidak ada yang paling bahagia kita ni Pak kecuali dengan istri kita di surga. Ya. Itu makanya ada apa-apa sebagian papasan kisi kalau menjelang mati kan, kau besok kau mati je melaki tidak. Ada ya Bu. Ada jamaah saya pernah begitu tu. Ustaz, suami yang belum berwasiat Ustaz. Wasiatnya Ibu. Suami yang belum berwasiat dan kau mati besok kau je melaki tidak. Tu baik Ibu, lelaki Ibu, tidak. Ya kau dapat Ibu jodoh laki lah, cuma kau ni Ibu cobalah. Wasiat yang begitu tidak wajib ditunaikan oleh Ibu. Tidak wajib. Dia kalau suami ibu pasan je lelaki sudah bosobok dia ibu nikahlah. Janganlah mati. Kecuali hidup ya bisa tunggulah. Janganlah mati dah ibu dalam barzah nah. Ibu dah pandai kirim belanjol kerja transfer tiap bulan dah Allah kan ada belanjol. Dia punya tagama menikah. Kalau mak dia awak si duit dah mau tu. Menikahlah. Cuman ibu tak bersama dia. Itu masalahnya nanti. Dia ingin ibu bersama dia. Itu masalahnya. Kalau ibu menikah lagi sama suami yang terakhir. Syukur-syukur yang terakhir kau boleh saleh. Rancak lo surgonya. Kok di bawah itu? Atau taleh? Itu aku ibu-ibu yang jando. Kok nak cari pengganti. Carilah yang lebih saleh dari yang lalu. Kalau bisa Ustaz. Tapi Ustaz kan tak banyak lah Ibu. Itu contoh aja Ibu. Ya. Kecuali pijak nambo Ibu. Nah begitulah dulu Ibu. Lah jangan sadu alih kau.